Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Para asatiz, para guru yang kita hormati, kita muliakan, Ustaz Haji Ahmad Maulana, Ustaz Aris, Ustaz Sahrudin, para orang tua, para guru lainnya, bapak-bapak jamaah majlis taklim malam Rebo rahimakumullah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat limpahan rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, malam ini sama-sama hadir kembali kita di majlis taklim malam Rebo Masjid Al-Huda dalam rangka thalabul ilmi, bersilaturahim, bermuajahah, dan sekaligus kita mengharapkan ibtigha mardatillah, ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadir kita, kumpul kita mendapatkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Allah ruaskan rezeki kita, panjangkan umur kita, segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya sekalian. Jamaah rahimakumullah, kita bahas di dalam kitab Tanqihul Qaul yang dikarang oleh ulama Indonesia atau lebih populer Imam Nawawi Al-Bantani. Ta'lif hazal kitab Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Satu bahasan yang disampaikan oleh beliau di dalam kitab ini yaitu bahasan tentang fadilati tarbiyatil aulad. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Akan saya baca kitab ini, dan kalau nanti ada yang enggak jelas kita bahas sama-sama. Al-babul hadi wa salasun fi fadilati tarbiyatil aulad. Bab yang ke-13, bab yang ke-13 tentang pendidikan anak. Qala Anas radhiyallahu anhu, sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul Nabi kita telah bersabda, al-gulamu yu'aqu anhu yaumas sabi'i, anak itu diakikahkan pada hari yang ketujuh, ya. Hari ketujuh dari kelahirannya, itu akikahnya di dalam pandangan agama. Lalu bagaimana kalau tidak bisa hari yang ketujuh, maka boleh diakikahkan pada hari yang ke-14. Jika hari yang ke-14 juga belum bisa, belum ada duitnya, belum mampu, maka boleh diakikahkan pada hari yang ke-21. Saya mah biasanya akikah itu keluarga saya pada usia anak itu 2 tahun, boleh, nggak apa-apa. Tetapi kesunahannya di sini adalah sampai anak itu balik, ya. Itu sunahnya. Tapi kalau seorang anak sudah balik, itu tidak lagi mendapatkan kesunahan orang tuanya. Lalu bagaimana akikahnya?
maka akikahnya adalah oleh dirinya sendiri gitu. Jadi sunnahnya akikah itu sampai anak itu balik ataupun sebelum balik gitu. Itu kesunahan orang tua untuk mengakikahkan anaknya ya. Jadi kalau sudah balik maka si orang tua tadi sudah tidak lagi ada kesunahan untuk mengakikahkannya. Karena mungkin misalnya belum mampu, maka nanti diakikahkan oleh siapa? Oleh dirinya sendiri gitu. Walaupun memang dalam hadis lain dikatakan al-ghulam murtahinun bi aqiqatihi. Anak itu tergadai dengan akikah tadi sampai anak itu belum balik gitu. Kalau sudah balik udah lepas sunnahnya daripada akikah ini untuk orang tuanya. Lalu yusamma dikasih nama. Nah, namanya ini kan kita yang dianjurkan itu nama-nama yang cakep, nama-nama yang baik, nama-nama yang dengan asmaul husna. Nama-nama Allah misalnya Abdullah ya. Kemudian Abdul Aziz, Abdul Rahman, Abdul Rahim, itu nama-nama yang bagus, itu sunnahnya karena nama itu adalah bagian daripada doa. Ada bocah namanya Tony, nama lengkapnya siapa Tong? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, nah jelek itu mah ya, Tony. Atau namanya si kelihatannya cakep tapi ini tidak bermakna, misalkan Muhammad Fir'aun, wah jelek itu. Iya jelek, walaupun pakai Muhammad tapi Muhammad Fir'aun jelek gitu. Nah maka kita kasih nama itu yang cakep, benar bagian daripada doa ya. Lalu wa yumatu fihil aza ya. Anak itu kan kadang kotor, maka dibersihkan kotorannya, disucikan. Ini kewajiban apa tugas daripada orang tua ya. Untuk apa? Supaya anak itu kenal tentang yang namanya nazafah. Maka kebersihan ini penting. Dari mulai anak kita masih kecil sudah diajarkan tentang masalah kebersihan. Maka yang membersihkannya siapa? Orang tuanya. Ya. Memang anak itu sukanya yang kotor-kotor Pak. Ya. Sukanya yang kelihatannya kagak resik. Nah itu orang tuanya yang ngerapiin, yang bersihinnya. Wa yumatu anhul azab. Faiza balagosita sinina. Faiza balagosita sinina, jika anak itu sudah mencapai usia 6 tahun. Ya. Usia 6 tahun udiba, maka dididik, diajarkan tentang masalah adab etikanya. Ya. Diajarkan etika, mengajarkan adab itu orang tua tugasnya tuh. Sebetulnya belum sampai 6 tahun juga memang sudah diajarkan, sudah dididik, sudah diteladani dari orang tua. Maka di sini dikatakan kalau udah 6 tahun dia udah harus belajar masalah etika, masalah adab. Maka sebetulnya belajar etika ini lebih utama dibanding pelajaran yang lainnya. Sebelum anak itu mengenal pelajaran fikih, sebelum anak itu mengenal pelajaran tasawuf dan lain sebagainya, dididik dulu masalah adabnya, etikanya. Maka ulama-ulama dulu kalau dia belajar itu belajar etika dulu, bahkan sampai lama tuh belajar adabnya, belajar apanya, belajar tentang akhlaknya. Nabi aja kan sudah menyatakan bahwa aku diutus ke alam dunia ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Karena memang akhlak ini adalah pondasi utama, adab itu pondasi utama bagi kita seorang manusia itu. Faida balagotis asinin, ya. Jika anak itu sudah mencapai, ketika anak sudah mencapai usia tis'asinin 9 tahun, uzila, maka Pak dipisahin. Dipisahin apanya? Firasyuhu, tempat tidurnya. Nah, jadi kalau punya anak usianya udah 9 tahun, jangan nyampur lagi tidurnya. Kasih tempat tidur, kasih tempat ruangan atau khusus atau kamar tersendiri. Dalam rangka apa? Mendidik kemandirian si anak. Jangan sampai usianya udah lulus SD bahkan lulus SMP masih nyatu aja tidur sama orang tua. Nah, ini bukan ajaran Islam. Jadi usia 9 tahun udah mulai itu dipisah. Dipisah tidurnya sama orang tua. Ini maka gak ada kamar, emang kamar itu tuh doang, ngumpul gimana tuh caranya? Ya udah kasih di mana kayak, tapi jangan nyatu sama orang tua, sama emaknya. Ya.
Bahkan ada saya diceritain punya masih SD itu masih ngedot gitu. SD kelas 6 masih ngedot, bahkan SMP kelas 1 masih ngedot. Pernah ada tuh cerita punya teman kayak gitu. Nah, ini akibat apa? Orang tuanya kagak mengajarkan tentang masalah kemandirian gitu. Maka di sini dikatakan kalau anak itu usianya sudah sampai 9 tahun udah dipisahin tempat tidurnya, uzila birasyuhu. Fa idza balagha salasa asyarata sanatan, ya. Kalau anak itu sudah mencapai usia salasa asyrah 13 tahun, duriba 'ala shalah, dipukul kalau dia enggak sholat. Nah, pukulnya di sini dalam rangka mendidik. Bahkan di dalam satu riwayat lain kalau usianya sudah asyra 10 tahun, tapi di sini dikatakan 13 tahun, ya. Maka anak kita tuh diajarin, ya. Kalau dia 13 tahun enggak sholat, udah dipukul dalam rangka mendidik, mengajarkan, tapi bukannya mukulnya menyakitin, mendidik, ya. Pukulnya pun jangan tempat yang membahayakan. Misalkan di kaki, di tangan itu tidak membahayakan, jangan di muka. Nah, itu dalam rangka apa tadi? Mendidik. Lalu faida balago sita asyarata sanatan, kalau anak itu sudah mencapai usia 16 tahun, ya, zawajahu abuhu, maka ini bapaknya boleh ngawinin, boleh dinikahin dah. Ini dalam Islam, Pak, ya. Kalau anak perempuan usianya udah 16 tahun, di dalam ajaran agama boleh bapaknya tuh ngawinin, dikawinin gitu. Kawinin kalau udah ada jodohnya. Tapi di dalam undang-undang kembali di dalam undang-undang perkawinan kita Indonesia itu ada aturan yang terbaru, Pak. Kalau dulu selagi undang-undang nomor 1 tahun 1974 itu kan undang-undang perkawinan. Usia perkawinan bagi seorang anak, usia seorang yang sudah diizinkan atau dibolehkan untuk menikah di usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi anak perempuan. Tetapi undang-undang itu dirubah dengan undang-undang yang terbaru, undang-undang nomor 16 tahun 2019. Jadi usia anak menikah itu baik laki-laki ataupun perempuan jika telah mencapai 19 tahun gitu. Itu yang diizinkan sekarang. Kalau yang lama sebelum berlakunya sebelum munculnya undang-undang nomor 16 tahun 2019, perempuan diizinkan menikah jika telah mencapai usia 16 tahun, laki-laki 19 tahun. Tapi sekarang sama, laki-laki perempuan itu usianya 19 tahun, ya. Jadi boleh tuh dinikah bapaknya ngawinin kalau usianya 16 tahun. Lalu bagaimana pertanyaannya kalau usia belum 19 tahun tapi udah hamil duluan? Sekarang kan ada kayak gitu, ya. Iya. Bagaimana caranya supaya nikahnya resmi? Maka harus ada dispensasi dari pengadilan agama. Ajukan dulu ke pengadilan agama. Nanti pengadilan agama dipanggil tuh orang tuanya. Setelah didaftarkan orang tuanya, calon-calon yang mau nikah tadi disidang di situ, apa masalahnya sampai usia belum mencapai 19 tahun ini sudah mau nikah. Nanti kalau hakim punya keyakinan bahwa ini diizinkan nikah maka itu boleh. Tapi kalau hakim tidak mengizinkan, secara undang-undang peraturan di negara kita belum bisa dilaksanakan pernikahan. Beda kalau dia nikahnya nikah di luar pencatatan resmi, misalkan nikah siri, itu beda halnya gitu. Tapi sekali lagi secara hukum peraturan yang berlaku di negara kita, undang-undang perkawinan mengizinkan bagi anak perempuan kalau usianya 19 tahun pun juga sama laki-laki 19 tahun. Fa idza balagha 16 sanatan zawajahu abuhu. Summa akhaza biyadihi, ya. Ketika sudah dinikahkan maka bapaknya bapaknya memegang tangan anaknya. Lalu waqala, dikatakan kepada anaknya itu, qad addabtuka, saya telah mendidik engkau, saya telah mengajari engkau tentang kebaikan, tentang akhlak. Wa 'allamtuka, saya telah juga mengajarkan engkau tentang ilmu. Wa ankahtuka, dan aku telah menikahkanmu. A'udzubillahi min fitnatik, aku berlindung kepada Allah daripada fitnahnya dunia, wa azabika fil akhirah, dan azab di akhirat. Nah, ya, jadi orang tua tugasnya udah selesai.
Kenapa? Tadi udah dididik adabnya, sudah diajarkan masalah ilmunya, etikanya, kemudian juga sudah dinikahkan, udah selesai itu tugas orang tua. Karena kalau anak perempuan kalau sudah dinikahkan itu nanti udah tanggung jawab pada suaminya. Nah ini masalah pendidikan atau tarbiyatul awlad yang pertama. Di sini juga disampaikan wa an Abi Zarin radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah Pak, suatu ketika ini Abu Zar Al-Ghifari ini duduk bersama baginda Rasul. Ceritanya ketika Abu Zar bersama baginda Rasul pengen ngobrol-ngobrol, ada datang cucunya baginda Rasul, cucu Nabi yang bernama Hasan dan Husain. Ya. Tiba-tiba Hasan dan Husain ini langsung lompat. Kemana tuh? Ke punggungnya, ke pundaknya Nabi. Ya. Sampai selesainya juga Abu Zar ngobrol dengan baginda Rasul, bincang-bincang dengan baginda Rasul, ini Abu Zar masih Hasan dan Husain ini masih namplok aja di punggungnya Nabi. Yang namanya cucu kan olokan ya, ogohan lah kalau bahasa kita mah begitu. Sehingga baginda Rasul mengatakan turun nak, nggak mau turun, tetap aja bocah masih rada bandel Sayyidina Hasan dan Husain ini nggak mau. Tak lama kemudian datang orang tuanya. Siapa orang tuanya Hasan dan Husain? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Begitu datang orang tuanya takut malah dia, takut langsung lompat lari. Lalu kata baginda Rasul kepada Husain, karena Ali bin Abi Thalib ini langsung memukulnya. Maka kata Nabi kepada Sayyidina Ali, jangan kau pukul anakmu ini, karena ini adalah permataku. Lalu tuh datanglah malaikat, kirim salam dari Allah, kata malaikat ini, silahkan jangan dimarahi tuh Sayyidina Ali, karena silahkan orang tua mendidik anaknya, mendidik anaknya sendiri. Nah itu teguran dari Allah kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sedikit menegur Ali bin Abi Thalib untuk tadi karena dipukul oleh orang tuanya. Jadi sebetulnya baginda Rasul nggak setuju. Maka turunlah tadi, silahkan saja kata Allah, silahkan saja orang tuanya mendidik anaknya sendiri gitu. Jadi ini adalah teguran sedikit tentang masalah pendidikan anak. Ini jamaah sekalian, kita pun juga barangkali pernah seperti itu. Jadi hak mendidik anak itu adalah orang tua ya, orang tua. Ini penting sekali untuk keberlangsungan kehidupan kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, di sini juga dikatakan ya. Di sini dikatakan la ayu addibar rajulu ya. La ayyaddu waladahu khairun lahu min ayyatasaddaqa bisa'id. Pastilah seseorang ini mendidik anaknya, khair itu lebih baik. Khairun lebih baik daripada dia bersedekah dengan satu sok. Ya. Jadi orang yang bersedekah satu sok dianggap ini kurang baik, bahkan lebih baik daripada dia mendidik anaknya. Kenapa demikian? Satu sok itu berapa sih? Satu sok itu kira-kira 2,5 kilogram. Maka di sini dikatakan oleh Imam Manawi, qolal Manawi li'annahu idza addabahu surat af'aluhu min shadaqatil jariyah. Karena demikian adalah karena yang dilakukan oleh orang tuanya dalam mendidik anak tadi itu adalah menjadi suatu sedekah jariyah yang terus mengalir. Nah, daripada kita bersedekah satu sok setiap hari itu tidak lebih baik nilainya daripada kita mendidik anak, mengajarkan masalah etika, mengajarkan masalah adab, masalah hal-hal yang baik, karena itu adalah sedekah jariyah yang terus mengalir dari anak untuk orang tuanya. Jadi mendidik anak ini luar biasa Pak. Luar biasa apa? Karena itu kembali kepada orang tuanya. Walaupun kita dikatakan di sini sedekah jariyah dengan satu sok setiap hari. Bismillah, di sini juga dikatakan Bismillah walhamdulillah ya. Bahwa beda bagian lain juga dikatakan di sini
Akrimu auladakum, ya. Muliakanlah daripada anak-anak kau. Anak-anak kita, kenapa demikian? Karena anak-anak itu adalah sitrun minan nar, sebagai suatu benteng atau suatu penghalang daripada api neraka. Ya. Kita muliakan anak kita itu sebagai tutup daripada kita masuk neraka. Wa qala alaihi salatu wassalam al aulad hijrun. Anak-anak kita itu juga sebagai perisai minana, sebagai penghalang juga daripada masuknya api neraka. Wal aklu ma'hum, dan makan bersama mereka itu bara'atu minan nar, juga sebagai pembebas daripada kita masuk neraka. Karena itu muliakanlah anak-anak kita, ya. Dengan apa? Dengan tadi kita ajak makan, kita kemudian kita didik, supaya apa? Kita menjadi orang yang mulia juga. Faqala alaihi salatu wassalam, inna fil jannati daron, bahwa di surga itu nanti ada satu rumah. Yuqalu, dikatakan, laha darul farah. Rumah itu dikatakan rumah kebahagiaan, rumah kebungahan. La yadkhuluha illa man fariha yatamal mu'minin. Enggak akan bisa masuk ke dalam rumah itu kecuali orang yang bisa masuk adalah orang yang membahagiakan anak-anak yatim di antara orang mukmin. Tuh. Ini penting kali Pak. Jadi bukan hanya anak kita, sebetulnya anak orang lain pun, anak-anak yatim kita bahagiakan, kita santunin, nanti kita akan masuk ke dalam rumah yang namanya Darul Farah. Darul Farah ini pada siapa diberikannya? Kepada orang yang senantiasa menyantuni anak-anak yatim. Ini jamaah sekalian terkait dengan sedikit masalah tarbiyatul aulad, ya, pendidikan tentang masalah anak. Ya. Ada yang ditanyain? Cukup. Ada yang mau tanya? Enggak ada ya. Sedikit lagi saya sampaikan satu hadis. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya. An-nazaru ila wajhil aulad. Ketika kita memandang wajah anak-anak kita, ya, bisyurkin, dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah dikaruniainya dan seorang anak, kan nazari ila wajhi nabihi, bagaikan kita memandang wajah nabi kita. Jadi kita memandang wajah anak kita dengan rasa syukur kita kepada Allah bahwa kita adalah dikaruniai anak oleh Allah, maka sama dengan kita memandang wajah Nabi gitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, akrimu auladakum fa inna karamatil aulad sitrun. Tadi sudah saya sampaikan ini. Karena muliakanlah anak kita, setelah anak kita sebagai penghalang daripada kita masuk neraka. Tapi ada juga pada sisi yang lain, anak-anak itu bisa jadi fitnah bagi orang tuanya. Fitnah ini anak siapa? Anak yang tidak dididik, tidak diajarkan tentang masalah kebaikan. Kan bisa jadi anak itu juga bisa melawan orang tuanya. Anak itu bisa memenjarakan orang tuanya. Tadi orang tuanya yang songong, anak yang songong gak pernah dididik, sehingga pernah ada di TV itu berperkara dengan anak gitu. Orang tua berperkara dengan anak. Kenapa? Dari masih kecilnya dulu barangkali gak pernah diajarkan tentang etika, tentang masalah sosial, tentang masalah tata krama. Nah, makanya ketika dia dewasa, ketika dia sudah menjadi orang tua, ada masalah dengan orang tua, maka orang tuanya digugat. Nah, ini luar biasa. Kejadian yang sangat-sangat hina sekali gitu dalam pandangan agama kita. Masa orang tua diperkarakan tentang masalah harta? Pernah ada itu masalah harta, ya saya pernah lihat di TV itu. Nah, ini yang seharusnya orang tua itu kita hormati, kita muliakan. Tapi sekali lagi, kenapa itu terjadi? Barangkali dulu orang tuanya nggak pernah mendidik masalah adab, masalah etika, masalah pengetahuan. Maka kewajiban kita sekarang adalah bagaimana kita mendidik etika, adab, pengetahuan, dan juga kehidupan yang lain yang bermanfaat ke depannya untuk anak kita.
Barangkali itu sekedar apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.